Saya pemalu dan nggak pede. Apakah bisa dapat uang dari internet, terutama dari YouTube? Kita akan bahas di video kali ini agar teman-teman bisa menyadari potensi diri kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas ya tentang beberapa pertanyaan ketika saya sering live TikTok. Ketika menjawab pertanyaan bahwa banyak teman-teman yang nonton TikTok saya juga pas saat saya live, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang bang saya nggak pede, bang saya malu. Bisa nggak bang orang yang nggak pede dan nggak lancar ngomong di depan kamera kayak saya ini bisa sukses dan bisa menghasilkan uang dari internet. Nah teman-teman perlu kalian ketahui untuk bisa dapat uang dari internet bahkan 1 juta setiap harinya seperti ini, tentu kalian pasti akan merasa bahwa oh saya nggak akan mampu nih kalau saya nggak pede, saya nggak akan mampu nih kalau saya nggak bisa menampilkan wajah. Enggak ya, konsep berpikir untuk bisa menghasilkan uang dari internet itu nggak harus menampilkan wajah. Dan untuk masalah pemalu dan nggak pede, tentu saja kalian bisa melatihnya. Kalian bisa berlatih bahwa oh ternyata lama-lama juga akan terbiasa loh. Lama-lama akan bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Ya oke, saya akan bahas mulai mendetail dulu deh. Apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman tidak pede? Apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman itu pemalu banget untuk bisa ngomong di depan kamera atau setidaknya ngerekam suara kalian sendiri? Oke, untuk bikin channel di YouTube dan untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube itu kan memang tidak harus tidak harus menampilkan wajah ya teman-teman ya. Banyak, tapi sebisa mungkin saran saya minimal harus ada suara kalian. Karena apa? Karena itu adalah personal branding kalian, itu adalah sesuatu yang menjadi daya tarik dan keunikan sendiri buat channel kalian. Saya seringkali sharing ya, buat teman-teman yang nggak pede itu saya seringkali sharing bahwa banyak kok contoh-contoh channel di luar sana itu yang pembawaannya itu juga biasa aja, pembawaannya itu juga kaku, editingnya juga burem-burem gambarnya, tapi bisa menghasilkan puluhan juta setiap bulan. Nah, apa kuncinya? Kenapa kok dia bisa? Ya karena itu tadi, dia selalu melakukan apa yang dia bisa dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Nah, sekarang alasannya apa? Apakah kalian merasa tidak mampu? Apakah kalian merasa wajah kalian terasa mungkin kalian nggak pede dengan wajah kalian? Apakah kalian nggak pede dengan suara kalian katanya nyempreng, nggak enak dan lain sebagainya? Nah, kalau hal-hal seperti ini, please dipaksakan ya. Saya sering kali bilang, paksakan sampai kalian mulai terbiasa. Ketika kalian sudah mulai terbiasa, maka kalian akan menjadi bisa. Ya, nah dari sinilah terbentuknya saya sampai bisa di titik saat ini. Teman-teman boleh deh cek channel saya yang Hendra Setio itu. Video paling pertama kalau nggak salah tutorial tentang cara daftar atau mungkin cara untuk mengambil uang dari Indodax. Di situ kalian lihat perbedaannya jauh banget dari yang saya sekarang sama video saya yang dulu. Dulu saya sering kali nunduk doang. Dulu sering kali saya salah-salah. Banyak cut yang saya hapusin karena saya salah. Karena saya sering kali grogi. Tapi apa? Ketika 1 bulan akan membaik. Karena apa? Yaitu tadi terbiasa. Nah oke, kalau kalian bener-bener pengen cari uang di YouTube dan bener-bener pengen bisa menghasilkan uang dari YouTube, tunjukkan keinginan kalian tersebut. Tunjukkan bener-bener kemauan yang tinggi kalian tersebut. Dengan apa? Ya dengan berusaha. Kalian diberikan sebuah suara, mau suara itu nyempreng, jelek, apapun itu. Coba kalau kalian mensyukuri itu dan berusaha untuk memberikan percaya diri kalian kepada suara tersebut, kalian lakukan aja, insya Allah pasti akan ada jalannya. Ya, namanya rezeki, namanya karunia yang diberikan ke kita. Kalau kita syukuri sejelek apapun itu, sekecil apapun itu, maka nikmatnya akan ditambah. Ya, ini bukan kata-kata saya ya. Ini saya baca juga dari buku ini. Buku Law of Attraction ini seringkali saya live di TikTok untuk mempromosikannya. Ya, saya bukan pemilik buku ini. Saya juga nggak mengenal siapa pencipta buku ini. Di sini penciptanya Rushdin S. Rauf. Nggak, orangnya aja saya nggak tahu kayak gimana. Awalnya saya remehkan buku ini juga teman-teman. Tapi kenapa? Di sini kalian bisa perhatikan. Saya membaca buku ini belum habis. Padahal tiap malam saya baca. Kenapa? Saya ulang-ulangi lagi dari awal. Nih, saya ulangi lagi dari awal. Kenapa? Karena di sini di awal ini mengajarkan kita mindset tentang bagaimana sih caranya menerapkan Law of Attraction, tapi berdasarkan Al-Quran. Ternyata saya baru tahu Al-Quran itu banyak juga ayat-ayat yang menyatakan bahwa di mana ketika kita itu selalu berharap, membayangkan, berkeinginan dan yakin
ya yakin itu maksudnya percaya, itu maka akan diberikan kemudahan, diberikan jalan. Ini ada ayat dan ada hadis resminya loh ya teman-teman ya. Makanya saya heran aja buat orang-orang yang bilang menilai konten saya yang sharing tentang hasil ratusan juta, hasil puluhan juta itu sebagai konten halu. Ya, mereka tidak tahu apa yang namanya konsep law of attraction. Ya. Coba pelajari dulu apa sih itu law of attraction. Pahami dulu. Nah, baru teman-teman bisa boleh beli buku ini. Bukunya paling 80.000 atau 60.000 saya lupa. Ini saya ada kok di akun TikTok saya. Nanti teman-teman bisa cek aja di keranjangnya ada. Ya, kalau misalnya sekarang harganya 100.000, tunggu aja. Biasanya sering promo kok. Waktu saya beli cuma 70 ribuan. Awalnya ini saya remehkan buku ini. Beneran deh. Tapi cuman iseng aja beli. Tapi ternyata luar biasa banget di buku di pertama-tama itu. Sampai saya tanda-tandain tuh teman-teman ya. Tuh. Pasti ada sesuatu nih yang saya tandain nih. Tuh, di sini kenapa saya tandain berbahagialah sebelum melakukan apapun sudah sering dipraktikkan Rasulullah. Jadi berbahagialah karena ada ayat Al-Qur'an kalau nggak salah Al-Baqarah ya. Di situ disebutkan untuk mengarungi dunia ini atau untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, awalilah dengan bahagia. Ya, kalian baca sendiri deh. Saya juga nggak begitu jago-jago amat ilmu agama seperti ini. Tapi ini benar-benar membuka hati dan pikiran saya, teman-teman. Ya, nabung aja. Ya, kalau kalian misal nggak mau rugi beli buku kayak gini, nggak mau keluar uang, bikin konten TikToknya, bahas buku ini di TikToknya, pasang link afiliasi. Paling kalau kalian laku 6 sudah balik modal. Ya. Simple ya, konten buku saya gini, banyak ilmu yang ada di sini, bisa kalian bikin konten di TikTok, mau itu teks doang, mau itu storytelling dan lain sebagainya. Ilmu itu wajib untuk digali teman-teman ya, bukan artinya kalian belajar trik cara bagaimana untuk bisa cepat sukses di YouTube, cara bagaimana cepat mendapatkan subscriber, cara trik aneh-aneh, trik curang dan lain sebagainya. Jangan kalian belajar menghabiskan waktu kalian di sana, jangan. Boleh kalian belajar, tapi luangkan waktu kalian untuk lebih banyak ke bagian untuk soft skill kalian seperti ini. Ya, konsep berpikir, bagaimana cara untuk membuat konten, itulah yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman pahami terlebih dahulu. Ya, nggak ada alasan buat teman-teman pemalu untuk bikin konten. Ya, latihan, biasakan. Satu tips lagi, fun fact juga buat kalian. Ketika saya pertama kali belajar untuk nampilin wajah, belajar bikin channel, bahkan saya tidak pernah ngasih tahu ke siapapun. Teman saya nggak ada yang saya kasih tahu, bahkan istri saya pun nggak saya kasih tahu nama channel saya. Tujuannya buat apa sih? Biar saya nggak ada beban kalau dilihat orang lain, nanti saya malu, saya nggak pede. Nah, itu tuh. Itu adalah salah satu trik dan tips. Nanti kalau kalian sudah merasa mulai pede, saya yakin ketika subscriber kalian udah 10 ribuan, 5 ribuan deh, kalian pasti sudah mulai pede tuh. Saya punya YouTube loh, silahkan ini YouTube saya. Tapi saya sarankan jangan promo-promo kemana-mana ya. Biar konten kalian apa adanya dan alami. Biar kalian tahu, biar bisa membaca laporan analitik kalian. Kalau kalian tidak bisa membaca laporan analitik kalian karena banyaknya data-data sampah di sana, ya percuma teman-teman ya. Maksud data sampah itu gimana? Gini, data sampah adalah misal, bro saling support dong nanti subscribe channel saya ya. Nah itu kan akan masuk ke laporan YouTube. Oh sumber subscribe dari ini, oh sumber subscribe dari ini. Oh penonton terbanyak kita ternyata nonton video yang ini nih. Random, acak. Nah itulah kenapa saya masih kurang setuju sampai sekarang dengan sub for sub, saling support, saling tonton. Kalau kontennya tidak sejenis atau memang tidak diminati. Ya, kalau kontennya diminati, sejenis, bolehlah kalian mungkin saling kunjung. Tapi kalau tidak, jangan. Baiknya jangan. Nah bang, saya mah komitmen orangnya. Saya amanah. Ketika nanti ada orang minta subscribe, saya pasti akan tonton semua videonya. Oke, sebulan 2 bulan, nanti gimana setelah 6 bulan, 7 bulan? Apakah kalian masih minat? Belum tentu. Apakah kalian masih ingat? Belum tentu ya. Jadi syukuri apa yang kalian punya saat ini. Mau itu jelek, mau itu bagus, syukuri. Ingat ya, di buku ini saya benar-benar dipaparkan. Sekecil apapun kita berusaha, sekecil apapun kita ikhlas, kita gunakan, kita syukuri. Terima kasih Allah, suara saya kayak gini nggak apa-apa. Insya Allah saya akan berusaha untuk pede, berusaha untuk maksimal. Semoga ini menjadi jalan ke rezeki saya. Simple kan? Simple gitu loh. Kenapa kalian tidak melakukannya? Ini kalian nggak dituntut harus bayar mahal kok, enggak. Kalian cuma harus mensyukuri apa yang kalian punya, berusaha untuk percaya diri, dan kalian insya Allah bakal dapat penghasilan yang luar biasa. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Ini yang saya lakukan dan ini yang terjadi di diri saya sampai saat ini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menjadi ya setidaknya pencerah buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan rezekinya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.